adik-adik bintang kecil. Kelap, kelip, kelap, kelip, kelap, kelip. Tos dulu dong sama Kak Resa. 1, 2, 3. Wah, masih seger banget. Kak Resa bangga sama adik-adik bintang kecil semua. Walaupun masih kecil, tapi tenaganya besar. Tetap kuat dan tetap semangat. Nah, adik-adik bintang kecil, kali ini Kak Resa akan mengajak teman-teman tetap bertualang dalam cerita. Seperti biasa kita bertualang dalam cerita. Dan cuman bedanya nih, kali ini Kak Resa mau ajak adik-adik bintang kecil semua untuk mengenal keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, khususnya tumbuh-tumbuhan. Di Indonesia tuh banyak banget loh tumbuh-tumbuhan yang unik, tersebar di seluruh wilayah. Nah, di rumah adik-adik miara tanaman nggak? Ya, siapa yang miara tanaman? Maksudnya nanam pohon-pohonan gitu, kok miara tanaman ya? Ada tanaman apa yang ada di rumah? Kaktus, ya kaktus juga bisa ditanam di rumah. Terus apa lagi? Kepala, kepala, masa kepala ditanam jadi begini dong, toeng-toeng. Oh, kelapa. Aduh, Kak Resa tadi dengernya kepala. Ya benar, pohon kepala, pohon kelapa bisa ditanam di halaman rumah. Terus apa lagi? Pohon, ya betul, banyak banget ya sekarang pohon-pohonan ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, semua itu adalah kekayaan alam Indonesia. Di Indonesia itu beragam sekali tumbuhan-tumbuhannya. Dan adik-adik, kalian perhatikan nggak? Kalau kita punya tumbuhan di rumah, baik tumbuhan yang kecil maupun tumbuhan yang besar, tumbuhan itu punya sifat loh. Sama kayak manusia punya sifat, punya karakter. Tapi di balik karakter yang berbeda-beda itu, setiap tumbuhan punya kebutuhan yang sama. Yo, apa saja yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk hidup dan untuk bisa tumbuh subur dan berkembang? Yang pertama, yes, air. Yang kedua, apa? Pupuk, benar. Kalau dipupuk dia akan jadi lebih subur. Kemudian yang ketiga, udara yang baik. Tapi uniknya tumbuh-tumbuhan, dia malah menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi kalau di rumah kita banyak tumbuh-tumbuhan, pastinya udaranya lebih segar. Banyakin nanam pohon ya di rumah ya, baik tanaman hias yang kecil maupun pohon-pohon keras yang besar. Nah, terus nih adik-adik, pohon atau tumbuhan juga punya manfaat yang sangat banyak bagi makhluk hidup. Wah, ada yang tahu nggak apa manfaat pohon bagi makhluk hidup? Ayo, apa? Betul, yang pertama dia menghasilkan oksigen, pasti bermanfaat untuk manusia dan makhluk hidup lain bernapas. Kemudian yang kedua, pohon juga menjadi rumah bagi makhluk lain. Kamu pinter banget, pohon itu adalah rumah bagi makhluk hidup lain. Karena di satu pohon bisa ada ribuan kehidupan. Coba kita perhatiin ya. Dari mulai bawah, dari akarnya nih. Ini kan ada akar pohon di bawah ya. Itu di akar-akar pohon banyak sekali kehidupan-kehidupan kecil. Mulai dari semut, cacing, serangga, semuanya ada di bawah pohon. Kemudian ketika naik ke batangnya, banyak kehidupan juga. Jadi pohon itu benar-benar rumah bagi banyak hewan. Hewan apa yang tinggal di batang pohon? Ya, tupai. Tupai suka tinggal di batang pohon, dia sembunyi gitu. Terus kadang-kadang burung juga suka tinggal di batang pohon, bikin sarang. Keren kan? Satu pohon bisa jadi rumah bagi banyak satwa. Terus kalau kita ke atas pohon tuh, ada ranting-ranting dan daun. Ada hewan apa aja? Bener, kadang-kadang ada kelelawar tidur di atas pohon. Terus ada ular pohon ya. Gimana ular? Coba adik-adik jadi ular semua kayak gini. Mulutnya dibuka. Ya, kalau ada ular segera menghindar ya, jangan dideketin. Soalnya ular itu ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Nah, kalau adik-adik belum belajar bedanya ular berbisa dan tidak berbisa, jangan disentuh, segera lari. Lari yang jauh, jangan dipegang. Atau panggil orang dewasa yang ngerti tentang ular. Tapi kembali lagi ke pohon. Ular membutuhkan pohon untuk tinggal karena ular pohon makanannya adalah hewan-hewan di pohon.
Kalau pohonnya nggak ada, namanya bukan ular pohon, ular lantai. Adik-adik bintang kecil, kelap-kelip, kelap-kelip, kelap-kelip. Siap-siap ya, kita sama-sama bertualang dalam cerita. Karesa akan mengajak kalian semua untuk menjelajah Nusantara, melihat keanekaragaman hayati terutama tumbuhan. Dan setelah ini, Karesa akan ajak kalian untuk berkenalan dengan 2 tumbuhan unik yang ada di Nusantara, yaitu pohon ulin dan makaranga. Oke? Siap teman-teman, sampai ketemu di sesi mendongeng. Kelap-kelip, kelap-kelip, bintang kecil, kelap-kelip, 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 kelap-kelip. Dadah! Adik-adik bintang kecil, kita ketemu lagi. Semangat semuanya ya. Apa kabar adik-adik yang hebat? Baik. Apa kabar adik-adik yang hebat? Baik. Apa kabar adikku? Apa kabar adikku? Apa kabar adik-adik yang hebat? Baik. Apa kabar adik-adik bintang kecil? Kelap-kelip. Apa kabar adik-adik bintang kecil? Kelap-kelip. Apa kabar adikku? Apa kabar semua? Apa kabar adik-adik bintang kecil? Kelap-kelip, kelap-kelip, kelap-kelip. Pada malam itu bintang berkelap-kelip. Malam sangat gelap dan di hutan terdengar suara satwa-satwa hutan lagi tidur. Ada yang kayak gini suaranya. Ada yang kayak gini suaranya. Ada yang kayak gini suaranya. Semua satwa hutan lagi tidur. Dan ada satu tumbuhan yang saat itu melihat ke langit. Tumbuhan ini namanya tunas ulin. Ada yang tahu nggak tunas ulin itu apa? Wah, kamu pinter banget. Ulin adalah sejenis pohon yang ada di Kalimantan. Pohon yang kayunya sangat keras. Bener banget. Dia adalah tunas ulin yang baru tumbuh. Tunas ulin ini melihat ke angkasa. Wah, indah sekali bintang-bintang itu. Wah, berkelap-kelip, sangat indah. Aku kalau sudah besar ingin tumbuh hingga mencapai bintang. Karena aku ingin terlihat bersama bintang di langit. Aku pengen jadi pohon yang tinggi. Kalian juga pasti pengen kan tumbuh tinggi dan besar. Pagi harinya tunas ulin ini terbangun karena ada sesuatu yang menentuh daunnya. Butiran-butiran lembut yang dingin yang membuat tunas ulin terbangun. Dan saat dia melihat, wah, teman-teman, ini seluruh daunku sekarang dipenuhi embun pagi. Pantesan aku kedinginan. Aku sekarang ingin menunggu sinar matahari. Karena kalau tidak ada matahari, aku tidak bisa tumbuh. ketika itu pohon ulin menunggu sinar matahari menyinari hutan. Ketika matahari sudah muncul, pohon ulin kecil pun berteriak gembira. Hore! Ada matahari, ada matahari, ada matahari. Yeay, yeay, yeay. Ketika matahari bersinar dengan terik, pohon ulin yang tadinya kesenengan jadi kepanasan.
Aduh, matahari, ditungguin buat ngedapetin sinar, sekarang malah bersinar terlalu keras. Aku kan kepanasan. Wah, adik-adik bintang kecil, tunas ulin ini kepanasan. Tapi waktu matahari semakin tinggi, ada satu pohon di samping tunas ulin yang ternyata sudah berbulan-bulan berada di situ. Tapi si tunas ulin ini nggak sadar. Dia adalah pohon makaranga. Pohon makaranga ini tumbuhnya bareng sebenarnya sama pohon ulin. Tapi waktu pohon ulin masih tumbuh segini, pohon makarangnya juga tumbuh segini, ulin tumbuh dengan pelan. Toeng, toeng, toeng. Sedangkan makaranga tumbuh dengan cepat. Tinggi melebihi ulin dengan daun yang lebar. Dan waktu matahari semakin tinggi dan semakin panas, si ulin melihat bahwa bayangan pohon makaranga itu berada melindunginya. Wah, ternyata daun makaranga ini melindungiku dari sinar matahari yang terik. Wih, keren banget ya. Pohon makaranga ini udah tumbuhnya cepat, daunnya lebar. Sekarang membantu aku untuk tidak terkena sinar matahari yang terik. Wow. Terima kasih pohon makaranga. Aku tidak kepanasan. Aku sekarang senang. Pohon ulin senang dan gembira. Tapi teman-teman, waktu demi waktu berlalu, pohon makaranga tingginya cuma segitu. Dan pohon ulin bisa tumbuh melebihi pohon makaranga dalam waktu yang sangat lama. Ketika pohon ulin tumbuh besar, dia bilang sama makaranga, makaranga, dari dulu sampai sekarang kok tingginya segitu-gitu aja. Lihat aku tinggi sekali. Mungkin nanti aku dapat menyentuh bintang di langit. Waktu ulinnya bilang begitu, pohon makaranga sebenarnya sedih. Dia dalam hati menangis. Tapi pohon makaranga tidak menunjukkan sedihnya. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu. Di saat itu muncul kemarau panjang sekali. Kemarau adalah musim di mana matahari bersinar sangat terik, tidak ada hujan dan semua makhluk kepanasan. Karena tidak ada hujan. Saking panasnya dan itu terjadi berbulan-bulan, semua tumbuhan mengering. Semua pohon-pohon layu, termasuk pohon ulin yang besar itu. Wah, daun-daunku kering, daun-daunku berguguran, dan semua tumbuhan meranggas. Saat itu angin bertiup kencang. Daun-daun dan ranting-ranting bergesekan. Yuk adik-adik bintang kecil, tangannya gini kayak daun dan ranting. Bergesekan ketiup angin. Dan daun-daun ranting kering itu ketika bergesekan terus-terusan mengeluarkan panas dan memercik bunga api. Muncullah api yang membakar satu ranting. Kemudian api ini menyebar membakar pohon yang lain. Kemudian api ini menyebar dan seluruh tumbuhan di dalam hutan terbakar. Tersisalah sedikit pohon, termasuk si ulin. Ulin besar ini jadi sedih. Aduh, saudara-saudaraku, pohon-pohon yang lain hangus terbakar. Hanya tinggal diriku dan beberapa pohon yang lain. Matahari panas sekali. Aduh, aku tidak kuat seperti ini. Bagaimana mungkin tunas-tunas pohon bisa tumbuh kalau terbakar semua? Teman-teman, tapi ternyata tanah di Kalimantan itu sangat subur tempat si pohon ulin tumbuh.
Ketika hujan mulai turun dan air terserap ke dalam tanah, tunas-tunas mulai bermunculan. Tuing. Yuk, sama-sama yuk kita tumbuhin. 1, 2, 3. Tuing. Yuk, kamu juga adik-adik bintang kecil. Makin banyak tunas yang tumbuh ya. 1, 2, 3. Tuing. Wow, akhirnya tunas-tunas pohon baru banyak yang tumbuh. Tapi semua tunas ini kepanasan karena tidak ada yang menaungi. Adik-adik, dari beberapa tunas baru yang tumbuh itu, ada tunas makaranga yang tumbuh bersama mereka. Dan seperti biasa, pohon makaranga ini tumbuh dengan cepat melebihi kecepatan pohon-pohon yang lain dengan daun yang lebih lebar karena dia menyiapkan dirinya sebagai pohon yang melindungi tunas-tunas kecil yang mau tumbuh dari sengatan matahari. Makaranga akhirnya tumbuh lagi, shoot. Daunnya lebar walaupun batangnya kecil, shoot. Dan dia siap melindungi tunas-tunas lain yang mau tumbuh. Ketika matahari bersinar terang, makaranga bilang, "Hai matahari, aku sedang menjalankan tugasku. Sinar matahari yang keras nanti jadi layu." Dan matahari pun tersenyum. Seperti kamu, mataharinya tersenyum. Dan bukan hanya matahari yang tersenyum, tunas-tunas baru yang ada di hutan itu, termasuk tunas-tunas ulin yang baru tumbuh, mereka tersenyum. Dan pohon ulin yang sudah tumbuh besar itu pun berterima kasih. Tanpa jasa pohon makaranga yang melindungi tunasnya waktu kecil, tidak akan ada pohon-pohon besar yang tumbuh seperti sekarang. Dan akhirnya pohon ulin ini tumbuh dengan hidup yang panjang sekali, sangat lama. Dan ini kisah nyata adik-adik. Di Kalimantan ada satu pohon ulin raksasa yang sangat besar. Dan menurut beberapa peneliti usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Wow, hebat ya. Pohon ulin yang usianya lebih dari 1000 tahun ini bisa tumbuh tinggi, besar dan kuat karena jasa pohon makaranga yang menaunginya waktu kecil. Dan hingga sekarang pohon ulin ini selalu bernyanyi, "Terima kasih pohon makaranga, kamu baik sekali untuk kami pohon-pohon lain." Semua pohon yang ada di hutan berterima kasih kepada makaranga karena ketika mereka tumbuh besar, pohon makaranga dikalahkan tingginya dan pohon makaranga akhirnya layu menjadi pupuk bagi pohon-pohon yang lain. Keren ya ulin dan makaranga. Yeay! Dadah! Adik-adik bintang kecil, kita nyanyi bareng-bareng ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Ada mawar, melati, bunga apa lagi yang adik-adik tahu? Kamboja, bener. Terus apa lagi? Ada bunga kemuning. Terus ada bunga apa lagi? Banyak banget deh. Wah, adik-adik hebat nih. Dalam cerita tadi, Kak Resa udah sampaikan cerita tentang ulin dan makaranga. Dan kali ini, Kak Resa mau ajak adik-adik semua untuk melihat lagi. Kalau tadi tuh si ulin dia tumbuhnya lama. Tapi kalau makaranga tumbuhnya lebih cepat.
Tapi kalau ulin tumbuhnya lama tapi dia tumbuh bisa sangat tinggi dan besar. Kalau makaranga tumbuhnya cepat tapi mentoknya cepat. Nggak tinggi-tinggi lagi. Cuman hebatnya makaranga punya daun yang seperti apa? Lebar. Nah, daun lebar ini memberikan manfaat kepada tumbuhan-tumbuhan lain yang ada di sekitarnya untuk bisa tumbuh dan tidak terkena sinar matahari. Nah, pertanyaan Kak Resa, siap? Teman-teman jawab. Siapa yang tahu manfaat sinar matahari? Ayo, siapa yang tahu manfaat sinar matahari? Kalau kamu tahu manfaat sinar matahari, ayo kasih tahu sama kita semua. Apa aja manfaat sinar matahari? Yang pertama, menjadi sumber energi. Bener banget. Dan itu luar biasanya Indonesia dari Januari sampai Desember sepanjang tahun mataharinya ada terus, nggak pernah hilang kan? Hilang sih dikit kalau ada awan ketutup terus sama hujan, hilang sebentar. Tapi habis itu mataharinya muncul lagi. Wah, muncrat Kak Resa. Saking semangatnya. Nah, adik-adik, itu manfaat pertama sinar matahari, sumber energi. Kemudian apa lagi? Buat ngeringin jemuran, bener. Buat ngeringin jemuran. Nggak salah sih, itu juga bener. Buat ngeringin jemuran. Terus apa lagi? Wow, hebat sekali. Matahari juga bisa diubah menjadi energi yang berbeda. Misalnya apa? Listrik, bener. Energi gerak. Wah, luar biasa ya manfaatnya matahari. Terus apa lagi? Apa? Vitamin D, bener. Wah, adik-adik bintang kecil hebat nih. Matahari itu bisa membuat kandungan vitamin D di dalam tubuh menjadi optimal. Makanya orang-orang yang berada hidup di daerah khatulistiwa kayak Indonesia biasanya kulitnya bagus-bagus. Warnanya tidak terlalu putih, agak coklat. Kalaupun putih tidak pucat karena terkena sinar matahari. Nah, adik-adik, sama seperti pohon, manusia juga butuh sinar matahari untuk hidup. Kalau pohon butuh matahari agar sinarnya menyentuh daun-daunan, kemudian di daun itu terjadi proses pengolahan makanan yang makanannya disebarkan ke seluruh tumbuhan itu, mulai dari akar, batang, daun hingga jadi buah. Tapi kalau buat manusia sama. Sinar matahari yang menyentuh kulit itu bisa membuat kita sehat. Kemudian secara tidak langsung kalau kita makan sayur, itu juga ada energi matahari yang tersimpan di situ. Kalau hewan-hewan juga sama. Hewan yang kita makan apa? Domba, kambing, ayam. Semuanya kan makan rumput, makan daun ya, makan tumbuh-tumbuhan. Itu berkat energi dari matahari. Dan kita bersyukur bahwa di Indonesia matahari terlihat sepanjang tahun. Sehingga tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia jadi subur dan beragam. Yeay! Aku cinta tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Kamu juga.